Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu makna hidup. Jadi kalau ada bapak ibu yang punya gangguan emosi, gampang sedih, gampang cemas gitu ya, nah perbanyak makna hidupnya. Rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin zikir, rajin silaturahim, nah, itu hablum minallah, hablum minan nas. Udah punya tujuan hidupnya jelas, pedoman hidupnya jelas, pandangan hidupnya bagus sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka pandangan hidup dia realisasikan dalam bentuk tindakan menghasilkan makna hidup, maka dia punya yang kelima. Apa yang kelima? Harapan hidupnya dahsyat, optimismenya luar biasa itu. Maka orang yang rendah makna hidupnya, rendah harapan hidupnya. Coba, bener gak? Orang yang rendah makna hidupnya pasti rendah harapan hidupnya. Orang yang tinggi makna hidupnya pasti tinggi harapan hidupnya, optimismenya itu. Nah itu kalau kita mau tarik kepada dua hal, saya bisa kasihkan contoh self esteem dan self confidence. Nah, nanti kita bahas ini di lain waktu soal self esteem dan self confidence. Jadi gini, self esteem itu adalah value kita, nilai diri kita. Jadi kalau Bapak Ibu saya minta tulis, tolong tuliskan kebaikan-kebaikan Anda gitu. Pak Askip misalnya, saya minta Pak Askip, tolong tuliskan kebaikan Anda. Pak Askip tulis nih, saya, ini bukan soal untuk nggak ada riak gitu, ini nggak ada riak di sini. Ini di sini untuk merilis diri kita. Saya Askif, saya penyayang, saya pengasih, saya bertanggung jawab terhadap keluarga saya punya komitmen terhadap teman-teman saya pejuang. Pejuang tuh petarung, nggak suka duduk-duduk gitu. Saya rajin baca buku, saya senang diskusi, saya berusaha menjadikan hidup saya bermanfaat buat orang lain. Saya yakin makin banyak poin-poinnya, tapi asal jujur, saya yakin self confidence-nya pasti tinggi. Self confidence-nya pasti tinggi. Tapi laki-laki yang pengangguran, nggak punya kerja, istri yang kerja dia di rumah, pakai sarung, buka tudung saji, cari tempe, dapat tempe, tutup lagi ke ruang tamu, buka TV, pegang remote, tidur-tiduran. Yang nggak punya self esteem pasti nggak punya self confidence, nggak punya makna hidup, pasti nggak bahagia. Teorinya begitu. Makanya Al-Quran tuh fokus bicara tentang makna hidup. Kenapa? Karena makna hidup itu meningkatkan self confidence kita. Nah, makna hidup itulah yang disebut dengan self esteem. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Nanti kita bahas nih tentang makna. Jadi dari ceramah ini aja bisa muncul 10 judul lagi tuh. Apa yang disebut dengan makna hidup? Ayatnya apa? Wal asri innal insana dan seterusnya itu. Tuh ya. Dah. Tujuan hidup, apa yang kedua? Apa yang kedua tadi? Gampang nih ngingetnya, pointers ini. Yang kedua, pedoman hidup. Yang ketiga, pandangan hidup. Dia realisasikan dalam bentuk tindakan menjadi makna hidup. Nah, kalau punya ini, pasti punya harapan hidup, optimisme. Optimisme, keyakinan ya. Ini tauhid ini. Mana ayatnya lagi? Surat 41. Tauhidnya tadi kan tujuan hidup, pedoman hidup, itu kan tauhid tuh. Allah semua itu. Nah, surat 41 ayat 30-31. Ayat 30-31. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah itu berarti menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Istiqomah itu berarti beramal soleh dan seterusnya. Malaikat turun memberi kabar gembira, jangan takut dan jangan sedih. Bapak Ibu nanti buka, pelajari bagaimana apa penyebab pemicu kecemasan, apa pemicu seseorang depresi. Itu literaturnya banyak itu. Takut, sedih. Takut, sedih, cemas. Takut, sedih, cemas. Ya itu ya. Nah, orang-orang yang di jalan Allah ini dijauhkan oleh Allah dari rasa takut, rasa sedih yang berlebihan. Artinya secara emosi dia sehat. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dapat berita gembira tentang surga yang dijanjikan Allah. Masya Allah. Tentang surga yang dijanjikan Allah. Bahkan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Tadi dibaca imam kita tadi pagi ya. Nah, itu apa? Kami melindungi kamu di dunia dan di akhirat. Tuh, harapan hidup tuh, optimisme itu. Ya. Coba, optimisme. Kami melindungi kamu di dunia dan akhirat. Kamu mendapatkan apa yang kamu minta, memperoleh apa yang kamu harapkan. Anugerah terindah dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yuk kita ulang-ulang biar gampang, biar ingat. Pertama apa tadi? Tujuan hidup. Yang kedua, pedoman hidup. Yang ketiga, pandangan hidup. Direalisasikan menjadi makna hidup. Pasti punya harapan hidup. Yang keenam, terakhir. Akhirnya kita sadar bahwa ternyata ya kita faham akan hakikat hidup. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya udah ngaji tasawuf sebenarnya. Tasawuf modern. Kita faham hakikat hidup. Hakikat hidup itu apa ternyata? Jadi ternyata duduk di sini inilah hakikat hidup. Kerja ibadah itulah hakikat hidup. Membina rumah tangga yang bahagia yang akan kita bawa ke surga itulah hakikat hidup. Menjadi pribadi yang dicintai dan menyintai itulah hakikat hidup. Apa ternyata hakikat hidup? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat berapa itu? Dek. Saya lupa. Wa ma khalaqtul jinna 56. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali ibadah. Jadi tujuan hidup ini ya ibadah. Jadi kalau gitu jangan berat sholat. Karena apa? Itulah tujuan Allah menciptakan kita untuk sholat. Ini aku ciptakan kamu untuk sholat ya. Aku ciptakan kamu untuk puasa ya. Aku ciptakan kamu untuk ngaji ya. Aku ciptakan kamu untuk bekerja ya. Aku ciptakan kamu untuk membina rumah tangga ya. Aku ciptakan kamu untuk berbuat baik. Itulah tujuan hidup. Silaturahim inilah tujuan hidup. Jadi pantas kalau begitu orang yang punya makna hidup itu bahagia. Ya, Bapak Ibu. Ya. 6H. Ingat aja 6H. Kan gampang ingatnya itu. Tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup, makna hidup, harapan hidup, hakikat hidup. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada